Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Kemudian membaca basmalah yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Putut nomor 11, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mensirkan. Apa sir itu? Mengecilkan atau tidak mengeraskan suara bacaan basmalahnya, bukan menghilangkannya. Karena ada orang baca dalam hati, tidak, dia harus mengeluarkan suara. Termasuk sholat sir, mengecilin suara kayak duhur sama asar. Tadi duhur kita kerjakan, itu jangan baca dalam hati. Antum bisa tidur nanti. Harus baca sesuatu sir itu ngecilin. Kata ulama, sir adalah suara yang keluar yang hanya didengar oleh dia pribadi. Misalnya kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin, ada suara. Mata dibuka, lihat tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka ke tempat sujudnya. Maka bibir kita mengucapkan, kuping mendengar, mata melihat. Ini akan menghilangkan rasa ngantuk dan orang bisa lebih konsentrasi. Nabi SAW mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Footnote nomor 12, muttafaqun alaih. Memang Nabi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru suara Alhamdulillahnya besar gitu. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tapi terkadang beliau terkadang memperdengarkan kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang dekat saja. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Fatihah yang sudah kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu ini adalah 7 ayat Al-Quran yang merupakan cahaya kehidupan. Sebagaimana diberikan nama Sab'u Matani, 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian yang mulia. Dan ini awalnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja yang memiliki hari kiamat atau menjadi Raja sepenuhnya pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Maliki yaumiddin, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membacanya dalam sholat, Allah mengatakan, hambaku memujiku. Pada saat kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah menjawab, hadza li, ini milikku. Dan pada saat hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong, kata Allah, hadza li abdi, ini milik hambaku. Lalu dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi dan orang saleh, bukan orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi. Maghdubi 'alaihim, Yahudi, murka. Allah murka padanya karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Maka kita berlindung dari kesesatan yang telah menimpa mereka. Di sini dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, kalau kita baca dalam sholat atau kita baca Al-Fatihah ini walaupun di luar sholat, Allah menjawab, mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan dia memiliki apa yang dia minta. Baik, ada beberapa keadaan saya jelaskan dulu. Al-Fatihah hukumnya wajib kalau antum sholat pribadi, individu. Semua sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih Bukhari Muslim, tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berlaku individu, kalau antum sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ini khilaf di antara ulama atau ada rincian pendapat ulama. Pertama adalah keadaannya, kalau sholatnya jahar, sholatnya ngerasin suara, seperti subuh, maghrib, isya. Di sini dalam pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bacaan imam cukup mencukupi bacaan makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Makmum tinggal dengar sampai waladdallin, amin. Mereka cuma bilang amin, dengar lagi, tunggu surah apa yang dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah. Walaupun di sholat jahar, ini khilaf di antara mereka ya. Tapi kami pribadi berpegang pada pendapat jumhur dalam masalah ini ya.
Banyak pendapat Imam Syafi'i yang kami pegangi, tapi di sini dalam masalah ini mazhab jumhur, karena ada hadis yang berbunyi waktu Nabi SAW bilang waladhdallin amin, ada di antara sahabat yang baca berlomba-lomba baca Al-Fatihah di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan setelah salam, mali unazir. Kenapa tadi ada yang mengganggu bacaan saya? Kata para sahabat, kami memahami itu, maka kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada saat sholat jahat, kerasin suara. Tapi pada saat sholat sir, sholatnya kecilin suara, duhur dan asar, wajib antum baca. Kecuali ya, dalam satu keadaan, antum datang, imam sudah ruku, maka takbir ruku juga. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i tidak. Walaupun antum telat, antum takbir, baca Al-Fatihah dulu, baru kemudian ikut ruku. Nah, cuma memang di sini pendapat jumhur kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan kalau ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendapati imamnya ruku, kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Tidak ada perintah lagi membaca Al-Fatihah di sini. Jadi takbir Allahu Akbar langsung ikut ruku supaya dapat rakaat itu. Kalau dia baca Al-Fatihah dulu, maka imam sudah bangun sama Muhammadah, dia sudah kehilangan ruku itu atau rakaat itu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, keadaan ini boleh antum tidak baca Al-Fatihah, karena memang dasarnya imamnya sudah ruku. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan, maka lebih baik antum baca tentunya. Dan sebagai imbauan juga para ulama kepada para imam-imam masjid, terutama kalau mereka berada di lingkungan madhab Syafi'iyah. Jadi kita Indonesia kan umumnya orang Syafi'iyah. Maka imamnya semestinya setelah waladhdallin, dia memberikan jeda makmum baca sekitar hitungan 7 ayat. Karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu baru dia mulai masuk surah, supaya makmum punya kesempatan untuk membaca. Ini jauh lebih bijak untuk menggabungkan semua pendapat tersebut. Kemudian dikatakan Nabi SAW berhenti pada setiap akhir ayat, ya, diusahakan tidak disambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti sejenak, baru Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, gitu loh, berikan haknya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak menyambung bacaan ayat yang satu dengan ayat setelahnya, kecuali dalam keadaan darurat. Sesekali mungkin dia mau lanjutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Ada sebagian orang begitu, ini masih dibolehkan, tetapi makruh hukumnya. Lebih baik dia berhenti di setiap ayat. Yang ke-10, mengucapkan kalimat amin, artinya ya Allah terimalah. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin dengan keras pada sholat jahriyah, diikuti oleh makmum hingga masjid menggemah. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Jadi imam pun disunnahkan untuk baca amin supaya makmumnya juga ikut. Dan kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sama dengan amin imamnya, maka atau dalam riwayat aminnya, siapa yang aminnya sama dengan aminnya imamnya, maka akan sama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang ke-11, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Dikatakan kemudian beliau SAW membaca sebagian ayat Al-Quran atau dari Al-Quran, surah apa saja yang antum sudah hafal. Terkadang beliau SAW membaca satu surah secara lengkap dalam setiap rakaat, dan inilah yang umumnya beliau lakukan. Terkadang beliau membaca satu surah saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat, ya, misalnya 5 ayat, dan kadang-kadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari satu surah dalam Al-Quran. Beliau membaca surah tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambung suatu ayat dengan ayat lainnya. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelahnya dengan keras pada sholat subuh, dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Sedangkan pada sholat duhur dan asar beliau mensirkannya. Setelah selesai membaca surah dari Al-Quran, beliau berhenti sejenak, kira-kira nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku.